Baik pendengar Indonesia, selamat datang dalam program Live Talk Show Ekonomi Bangkit pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan teman-teman dari Indonesia Persada ID ya, yang nanti juga akan memberikan beberapa materi juga untuk Anda. Nanti kita akan tersambung bersama dengan Bapak Martin Taha selaku Wali Kota Gorontalo, dan ada Bapak Hengki Manurung. Beliau merupakan staf ahli manajemen krisis Kementerian Kreatif Republik Indonesia. Kerjasama Tim Komunikasi Publik KPC PEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Disiarkan serentak di radio dan TV publik anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPC PEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Baik pendengar Indonesia, Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit pada edisi 12 November 2020 kali ini akan mengambil topik wisata aman di masa pandemi. Tadi sudah saya sebutkan narasumber yang akan bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini ada Bapak Hengki Manurung, staf ahli manajemen krisis Kemenpan Kraf Republik Indonesia. Ada juga Bapak Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, yang saat ini sepertinya sudah tergabung via Zoom juga ya. Yang nanti juga akan memberikan beberapa materi untuk kita. Untuk pagi hari ini, sahabat pendengar maksud saya, untuk live talk show ini juga disiarkan serentak di seluruh radio TV publik daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dan kebetulan pada pagi hari ini juga nanti kita akan tersambung juga dengan salah satu anggota dari Kementerian Kreatif juga ya. Nanti bersama dengan Agustini Rahayu dari Labuan Bajo NTT. Beliau merupakan Kabiro Komunikasi Kemenpan Kreatif dari Republik Indonesia juga yang nanti akan memberikan beberapa laporan. Baik, untuk saat ini sepertinya kita juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Hengki Manurung, Bapak Martin Taha juga, yang kali ini sudah tersambung via Zoom. Juga bisa Anda saksikan lewat channel YouTube kami yang ada di LPPL Radio Suara Sidoarjo Live salah satunya. Untuk pagi hari ini saya coba sapa terlebih dahulu untuk Bapak Wali Kota yang sepertinya sudah tersambung sejak 5 menit yang lalu ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Martin. Baik, ini masih belum terbuka untuk Selamat pagi. Baik, bersama dengan saya Billy Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Martin? Alhamdulillah sehat walafiat. Di tengah COVID-19 kita harus tetap sehat, semangat, berjuang untuk tetap pulih. Betul sekali. Ini juga Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Betul sekali, sesuai dengan tagline. Sesuai dengan tagline dari talkshow pada pagi hari ini juga ini, Pak Martin. Baik, ini kalau saya lihat dari tampilan di Zoom juga, Pak Martin ini juga sudah siap dari tadi sepertinya dengan baju batiknya juga. Saya juga memakai batik Pak untuk pagi hari ini. Suatu kehormatan juga ini. Apa kabar Pak Billy? Batik ini batik khas Gorontalo. Baik, kalau ini batik khas Sidoarjo juga ya yang saya pakai ini. Oh, ya. Baik, karena kebetulan saya ada di Sidoarjo ini. Baik Pak Martin, ini sebelumnya tadi sudah disebutkan dalam masa pandemi kita juga tetap harus semangat begitu ya. Karena kesehatan kalau sudah pulih, ekonomi juga pasti otomatis bisa bangkit. Mungkin yang pertama ini saya coba bertanya juga nanti bersama dengan Pak Martin begitu ya. Ini terkait dengan bagaimana sih situasi terkini untuk penanganan COVID-19 di Gorontalo ini Pak Martin. Oh, baik. Terima kasih Bung Billy, para pendengar radio yang tersambung di dalam Zoom ini, seluruh Indonesia. Gorontalo ini, kota Gorontalo ini adalah ibu kota Provinsi Gorontalo yang di dalam situasi pandemi sekarang ini, kota Gorontalo itu adalah epicentrum penyebaran COVID di Provinsi Gorontalo. Sebagai ibu kota pusat kegiatan masyarakat
pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, dan pusat seluruh aktivitas masyarakat, maka Kota Gorontalo tak dapat terhindarkan dia menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sampai dengan hari ini, sejak positif pertama terkonfirmasi pada bulan April, di Kota Gorontalo ini sudah 1.223 yang terkonfirmasi, tapi yang sembuh sudah 1.177. Jadi sekarang ini, dan yang meninggal 31. Sekarang ini tinggal 13. 13 itu 2 di rumah sakit dan 11 itu isolasi mandiri. Artinya wilayah kita yang tadinya zona merah sekarang sudah berangsur-angsur menjadi zona hijau. Dari 9 kecamatan yang ada, 6 sudah menjadi zona hijau dan tinggal 3 yang zona kuning dengan 13 yang terkonfirmasi positif, 2 orang di rumah sakit dan 11 orang isolasi mandiri. Ini kondisi terkini penanganan COVID di Kota Gorontalo. Apa yang kita lakukan dalam menangani penularan penyebaran ini? Provinsi Gorontalo pada bulan April, Mei, Juni itu pernah melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada saat-saat puncaknya, Pak Billy. Jadi itu seluruh provinsi Gorontalo, termasuk di Kota Gorontalo dilakukan PSBB. Nah, dengan PSBB itu maka R0 maupun RT-nya itu menurun dengan sangat signifikan. Tapi kan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi termasuk aktivitas pariwisata di Gorontalo. Sehingga di satu sisi penularan wabah ini bisa kita batasi dengan melakukan PSBB selama 3 kali Provinsi Gorontalo itu, termasuk Kota Gorontalo, tapi pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi ini sangat berpengaruh dahsyat, Pak, termasuk penanganan masalah pariwisata. Walaupun pemerintah daerah, pemerintah Kota Gorontalo itu memberikan skim-skim berupa bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang terdampak, sehingga dapat mengatasi kehidupan masyarakat tidak terlalu terpuruk. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya yang kita lakukan agar keseimbangan ini terjadi, kesehatan bisa pulih. Nah, mulai bulan Agustus penanganannya kita mulai intensifkan dengan mengeluarkan berbagai regulasi, yaitu berupa peraturan Perwako, peraturan wali kota untuk penerapan disiplin protokol kesehatan. Nah, dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang sangat ketat, maka aktivitas masyarakat kita mulai buka satu persatu. Mulai kita mengaktifkan mal-mal, kemudian kita mengaktifkan hotel-hotel, kita mengaktifkan restoran-restoran, rumah makan, dan seluruh aktivitas perekonomian dan perdagangan kita mulai aktifkan dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu dengan kapasitas maksimal 50%, melakukan penyuluhan kepada seluruh pelaku-pelaku ekonomi, bisnis, UMKM, untuk menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan infrastruktur untuk disiapkan di tempatnya, berupa tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain, dan mengharuskan semua aktivitas masyarakat harus memakai masker bila berada di ruangan, di luar ruangan. Dan sekolah-sekolah kita liburkan mulai sejak awal bulan April itu sampai sekarang sekolah kita belum buka. Tapi di tingkat pemerintahan kita juga memberlakukan work from home, yaitu maksimal 50% berada di kantor-kantor, aktivitas saling bergantian atau shift. Nah, sehingga dengan kebijakan-kebijakan seperti itu, alhamdulillah penanganannya makin lebih terarah, terpadu. Kita dibantu oleh pihak polisian, tentara, walaupun satpol kita melakukan razia-razia sampai ke tempat-tempat kegiatan masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan situasi seperti itu, maka Gorontalo berangsur-angsur menurun angka penularan dan meningkat angka penyembuhan.
Sehingga posisi pada tanggal 11 November itu dari 1223 itu 1117 sembuh dan tinggal 13 yang terkonfirmasi positif sekarang. Nah, bagaimana dampaknya kepada ini? Saya mungkin ada beberapa yang dapat saya share, Pak. Untuk pariwisata ini, Pak, ya. Ya, tentang pariwisata. Pandemi COVID-19 memang memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan pariwisata. Memberikan tekanan kepada ekonomi baik dari sisi supply maupun demand. Nah, dari sisi kesehatan ya, Kota Gorontalo seperti saya sampaikan tadi menjadi wilayah epicentrum penyebaran COVID tertinggi di Provinsi Gorontalo. Tapi dengan penanganan yang secara konsisten dan terpadu untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, alhamdulillah kita bisa tekan angka penularannya. Nah, pengaruh terhadap sosial ekonominya itu sangat tinggi, terutama pada saat kita menerapkan PSBB di Provinsi Gorontalo. Itu berdampak positif terhadap penurunan kasus dan tren kenaikan penularan, tapi memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi, terutama di sektor kepariwisataan. Hotel-hotel semua tutup, bahkan ada yang mem-PHK. Restoran-restoran juga tutup karena tidak ada orang yang datang makan di situ. Nah, dan pariwisata berkurang, aktivitas di luar rumah berkurang, menyebabkan tidak adanya kunjungan ke objek wisata. Turunnya okupasi hotel dan penginapan, berkurangnya kunjungan ke restoran dan rumah makan, sehingga menyebabkan hancurnya industri pariwisata di Kota Gorontalo. Itu pada bulan-bulan Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus, Pak. Nah, sehingga kami memberi sebuah kebijakan kepada pelaku-pelaku ekonomi, terutama di sektor pariwisata, yaitu berupa bentuk stimulus atau insentif pajak yang kita mulai pada saat penerapan PSBB dan kita lakukan 3 bulan berturut-turut sampai dengan bulan Agustus. Kami menerapkan bebas pajak dan retribusi. Padahal pajak dan retribusi ini adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah kita yang cukup diharapkan. Betul. Termasuk pariwisata, Pak, menjadi perhatian penting pemerintah kota dalam pemulihan. Karena memang pariwisata, pajak hotel dan restoran itu adalah sumber utama PAD kita. Nah, baru setelah itu kita memberikan bantuan ke industri pariwisata, para pelaku kepariwisataan yang terdampak, baik bantuan berupa bantuan langsung, yaitu kebutuhan mereka, terutama para pekerja yang bergerak di sektor pariwisata, pegawai-pegawai hotel yang di PHK atau dirumahkan atau diistirahatkan, itu kita berikan skim bantuan berupa sembako dan bantuan-bantuan lain yang mereka butuhkan melalui lokal latihan kerja. Kemudian bantuan melalui penganggaran di APBD maupun hibah dalam APBN. Ada skim-skim berupa BLT, bantuan tambahan penghasilan bagi para pekerja. Nah, pemulihan ekonomi dan wisata aman di masa pandemi ini sekarang masih berlangsung. Kebijakan yang kami lakukan itu substansinya itu terletak pada sinergitas antara stakeholder yang ada, Pak. Kalau stakeholder yang ada ini punya pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat, kami membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah regulasi untuk memasuki kehidupan new normal, sekaligus melakukan pengawasan. Jadi dengan regulasi itu kita membebaskan masyarakat untuk beraktivitas, terutama sosial ekonominya, tapi pada sisi lain juga kita melakukan pengawasan yang sangat ketat serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan new normal tersebut melalui patroli-patroli baik oleh kepolisian, TNI maupun dari Satpol PP. Nah, industri pariwisata yang ada itu wajib menerapkan dan mengikuti aturan yang berlaku yang kami tuangkan di dalam Perwako itu sebagai bentuk kerjasama yang baik dalam rangka mengantisipasi COVID-19, tapi memberi jaminan dan keamanan aktivitas mereka bisa berjalan. Artinya hotel-hotel bisa buka.
Sebab begini, Betul. kebijakan saya di kota Gorontalo ini, eh, objek-objek atau destinasi wisata alam itu lebih banyak berada di daerah-daerah hinterland kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Baik itu wisata pantai, wisata alam, dan wisata-wisata lainnya. Tapi sebagian juga ada di kota Gorontalo. Tapi strategi yang saya jalankan dalam menghidupkan industri pariwisata itu, kita mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang tidak ada di kota Gorontalo, tapi seluruh fasilitas, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pariwisata itu ada di kota Gorontalo. Jadi dia kalau menikmati, misalnya ada yang terkenal Pulau Cinta, menikmati melihat hiu paus yang bukan ada di kota Gorontalo, tapi dia tetap tinggal di kota Gorontalo, berarti dia tinggal di hotel di kota Gorontalo, dia makan di kota Gorontalo, berarti dia akan memasuki restoran Gorontalo. Dia beli souvenir di kota Gorontalo, dia pasti akan datang di mall di Gorontalo, dan dia menikmati jasa transportasi dan lainnya di kota Gorontalo. Sehingga jika objek-objek wisata yang merupakan hinterland daripada kota Gorontalo ini, dia akan mengangkat sektor industri pariwisata termasuk hotel, restoran, mall, dan lain sebagainya di Gorontalo. Nah, sinergitas dengan masyarakat, kita berharap agar masyarakat wajib patuh dan disiplin mengikuti aturan. Artinya mereka datang ke tempat wisata harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga imun. Baik. Kalau begitu Pak Martin, kita akan lanjutkan kembali setelah ini. Siap. Kita juga akan bergabung nanti bersama dengan Agustini Rahayu dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dari Kabiro Baik. Komunikasi Kemenparekraf RI ya, setelah ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan kami lagi periksa barang mengenai penerapan. Di destinasi pariwisata prioritas. Live Talkshow ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Tangerang Radio, Suara Tabalong, Abdi Persada Banjarbaru, Multatuli Lebak, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara, Pesona Wonosobo, Suara Kota Mataram, Mardika Kota Blitar, RTFM Temanggung, Suara Kampar. Gelora Gianyar, Persada Kabupaten Blitar, Barometer Kota Kediri, Purbasora Pas Tasikmalaya, Ralita Pamekasan, Suara Pasuruan, Dimensi Baru Lampung Selatan, Gema Bungo, Suara Pacitan, Suara Ngawi. Radia Suara Tuban, Magelang FM, Kanyuruhan, Kabupaten Malang, Suara Citra Lamandau, Gemilang Radio Indragiri Hilir, Gemilang TV Indragiri Hilir, RPK Pasar, Sawah Lunto FM, Suara Giri Menang Lombok Barat, Kartini Jepara, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar Indonesia, selanjutnya kita akan tersambung kali ini bersama dengan Agustini Rahayu dari Labuan Bajo NTT. Beliau merupakan Kabiro Komunikasi Kemenparekraf RI yang akan memberikan beberapa laporan dari Labuan Bajo. Saya persilakan dan saya sapa terlebih dahulu Agustini. Selamat siang Agustini. Selamat siang Bapak. Baik Mohon bersama. maaf, ini agak keras ya, kedengaran agak noise ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini saya kebetulan lagi di acara acara press conference simulasi protokol kesehatan, keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata prioritas. Kebetulan ini yang sedang bicara ada 4 menteri yang sedang sedang berlangsung press conference-nya. Ini ada, saya coba tunjukkannya, enak begini. Oh ya, jadi mohon maaf, sorry. Press conference ini berlangsung sekarang. Baik, untuk kegiatan sudah dimulai sejak jam berapa ini, Agustin? Jam 9.30 pagi waktu Indonesia Timur. Dan untuk menteri yang hadir dalam kegiatan untuk pagi hari ini, mungkin bisa disebutkan siapa saja?
Ini kelihatannya gambarnya. Baik, sudah terlihat untuk saat ini. Gambarnya ini Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Pak Menhub, yang menyeberang kemudian selat sampai Pak Kominfo yang sedang bicara. Mudah-mudahan ini Dari semua Pak Menkominfo. Kemudian satu lagi dari Pak Menko Marves. Jadi ada 4 menteri. Baik. Untuk kegiatan sendiri berlangsung seperti apa untuk saat ini, Agustini? Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, ini di situ di belakang saya itu ada simulasi tadi, simulasi penyelamatan kalau ada orang tenggelam, terus protokol keselamatannya seperti apa, seperti itu. Jadi tadi berlangsung sampai dari jam 9.30 sampai jam 11 berlangsung seperti itu Bapak Ibu. Jadi simulasi penerapan health, safety, and security protokol di destinasi super prioritas gitu. Jadi ini nanti akan dilaksanakan di beberapa destinasi pariwisata di Indonesia. Sekarang baru mulai, ini yang pertama kali dilakukan di Labuan Bajo. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus, peyang-peyang karena saya juga menggunakan gadget. Di tengah-tengah mengarrange preskon 4 menteri dan wakil gubernur sebagai wakil Pemprov gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa kita sangat komitmen untuk membuat wisata aman gitu. Jadi ini satu upaya untuk meyakinkan masyarakat, pasar gitu ya di luar sana bahwa Indonesia ini sudah siap. Tadi juga ada sambutan dari Bapak Presiden yang dilakukan online. Jadi ini kami masih mohon maaf masih berlangsung rame banget ininya preskonnya karena media yang meliput kali ini ada media dari seluruh Indonesia, kemudian juga dari luar negeri. Jadi kami semua lakukan yang terbaik untuk meyakinkan pasar seperti itu. Jadi kembali lagi mohon maaf ini agak panas dan saya sedang arrange press conference untuk kembali lagi mengajak semua stakeholders untuk terlibat dalam penerapan protokol kesehatan ini. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Demikian. Baik, Agustini, sementara itu untuk target dari Kemenparekraf sendiri dalam kegiatan untuk pagi hari ini, di sini masih pagi ya, mungkin untuk di Sidoarjo dan juga di seluruh wilayah Indonesia bagian barat, mungkin bisa dijelaskan ini untuk targetnya sendiri. Ya, jadi targetnya sendiri seperti yang saya sampaikan, sebetulnya ini adalah simulasi pertama yang dilakukan di Indonesia untuk meyakinkan masyarakat luas bahwa Indonesia ini di destinasi pariwisata di Indonesia sudah siap untuk sangat siap dengan penerapan protokol kesehatan untuk wisata aman. Itu ya, tujuan utamanya adalah itu. Nah, kenapa Labuan Bajo? Karena Labuan Bajo adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi kita akan lakukan nanti setelah ini juga bukan cuma di Labuan Bajo, tapi ini yang pertama kali dilakukan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Targetnya seperti itu. Nah, sekarang kalau di sini udah siang sih, udah 11.29 ya sekarang. Baik, terlihat dari kondisi cuaca di Labuan Bajo ini yang sudah terlihat sangat terik begitu ya. Kalau di Pulau Jawa mungkin saat ini masih terpantau mendung begitu. Baik, tapi untuk view-nya sangat bagus ya. Terima kasih sudah diperlihatkan. Ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Indonesia Persada ID juga dari tadi juga fokus melihat ke pemandangannya juga. Baik, terima kasih Agustini atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya kalau saya agak kurang enak sound-nya. Baik, terima siap. kasih. Terima kasih Agustini. Salam.
Live talk show ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Radio In, Kebumen, RPKD Denpasar, Gemasa Ijaan, Kota Baru, Irama Purworejo, Langkisau, Pesisir Selatan, Buana Asri Sragen, Suara Madiun, In Radio, Pangkal Pinang. Giri Suara Wonogiri, RPD Kutim, Kutai Timur, Gagak Rimang Blora, Suara Banjar, Singosari Top Paguyangan Brebes, Sebayu Kota Tegal, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Gema Sudirman Purbalingga, Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Sonata Kota Bandung. Gema Randik Musi Banyu Asin, Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, Selawi Kabupaten Tegal, Suara Lamongan, Suara Kayu Bura Parigi Mautong, Singosari Brebes, Bercahaya Cilacap, Suara Bone Beradat Bone, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Berkah Pandeglang, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar Indonesia, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Ibu Agustini ya. Beliau merupakan pejabat eselon 3 di Kementerian Pariwisata dan Kreatif dari Republik Indonesia, dan tadi juga sudah disampaikan untuk kondisi terkini di kegiatan yang bisa dibilang tadi juga sangat meriah ya, untuk kegiatannya berlangsung cukup lancar juga, dan tadi juga sudah diperlihatkan untuk view di kegiatannya yang tadi saya juga sempat melihat dan sedikit salah fokus juga ya, melihat untuk pemandangannya. Dan pada pagi hari ini kita juga akan kembali tersambung dengan dan kita masih menunggu sambungan nanti bersama dengan satu narasumber lain, Bapak Hengki Manurung, staf ahli manajemen krisis Kemenparekraf Republik Indonesia, yang nanti juga akan tersambung untuk memberikan beberapa materi juga untuk pagi hari ini. Dan untuk pendengar Indonesia, nanti juga bisa Anda dengarkan perbincangan menarik ini, atau bisa Anda saksikan ya melalui channel YouTube, salah satunya di LPPL Radio Suara Sidoarjo Live untuk pagi hari ini. Baik, untuk pagi hari ini pendengar Indonesia, kita akan tersambung kembali bersama dengan Bapak Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, yang tadi juga sudah memaparkan beberapa materi terkait dengan kondisi pariwisata yang ada di Gorontalo juga. Mungkin untuk saat ini saya ke Bapak Martin Taha, bisa dijelaskan ini Bapak untuk stimulus dari Gorontalo sendiri untuk sektor pariwisata, mungkin secara singkat juga nih Bapak, dikarenakan kita nanti juga akan membagi waktu dengan Bapak Hengki Manurung. Jadi, baik, kebijakan kita bagaimana supaya masyarakat kita aman, selamat, terjaga kesehatannya, tapi dampak terhadap perekonomian termasuk sektor pariwisata itu tidak akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita membuat kebijakan dengan memberi stimulus pajak berupa pajak dan retribusi kepada pengusaha-pengusaha industri pariwisata, perhotelan, restoran, rumah makan, tempat-tempat penjualan souvenir dan lain sebagainya, toko-toko souvenir. Ini meringankan mereka karena di saat mereka dalam kondisi demand berkurang, sehingga mereka pasti akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pegawainya. Nah, agar tidak mau melakukan pemutusan hubungan kerja, maka kita berikan stimulus karena dampaknya itu sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu kita tidak melakukan lagi pembatasan sosial. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada usaha-usaha UMKM, pariwisata, industri dan perdagangan
agar ekonomi bangkit kembali, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha untuk menjalankan usahanya sehingga pergerakan ekonomi makin lebih baik dan kesehatan masyarakat tetap terjamin dengan mengeluarkan berbagai regulasi untuk hidup tatanan kehidupan normal baru dalam masa pandemi COVID-19 dan dengan mengerahkan para petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan itu baik di industri-industri perdagangan dan objek-objek wisata. Itu yang kami lakukan, Pak Billy. Terima kasih. Baik, jadi saat ini memang untuk seluruh upaya pemulihan ekonomi terutama di bidang pariwisata sudah dikerahkan seluruhnya agar nanti bisa benar-benar bangkit ya sesuai dengan tagline kita pada pagi hari ini. Sementara itu saya coba sapa untuk saat ini yang sudah ada di Zoom juga, yang sudah bergabung pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Haris juga ya, Bapak Haris, dan juga pada kesempatan pagi hari ini ada Bapak Nizar Dedi Cahyadi. Untuk Bapak Haris sendiri, Bapak Haris Supartotome STMT, merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, atau biasa disebut Bang Haris ini ya, untuk Bapak Haris sendiri. Ada juga Bapak Nizar Deni Cahyadi, Kepala Dinas Pariwisata Mataram NTB, yang pada pagi hari ini juga sudah bergabung. Ini coba saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Kadis Pariwisata Mataram, Bapak Nizar. Selamat pagi Pak Nizar. Selamat pagi Pak. Baik, apa kabarnya Pak? Di sini. Baik, di sini terlihat sangat cerah sekali ya untuk cuaca pada kawasan NTB ini Pak ya? Iya, alhamdulillah. Kalau pagi sampai sore itu biasanya cerah Pak, tetapi ketika sore sampai malam itu hujan. Baik. Sementara itu untuk saat ini di Mataram ya Pak ya ini Pak ya? Untuk Ya, di Mataram Pak. saat ini bagaimana Pak kondisi mungkin di Mataram sendiri untuk sektor pariwisata sendiri ya? Mataram saat ini sudah memasuki zona kuning Pak untuk COVID-19-nya. Kemudian itu sangat berpengaruh juga ke sektor pariwisata karena dari pihak Satgas COVID sudah mulai memberikan keleluasaan untuk membuka beberapa kawasan wisata yang ada di Kota Mataram, Pak. Wisata pinggir pantai terutama yang tadinya itu sempat ditutup, kemudian sempat kami buat sistem buka tutup ketika wisatawan yang berkunjung ke daerah pantai itu mencapai 50% dari dari kapasitas yang ada, itu kami tutup Pak. Nah itu kondisi beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kita buka secara tidak lagi menggunakan sistem buka tutup. Sekarang sudah terbuka untuk wisatawan. Kemudian pada saat ini tempat-tempat wisata seperti wisata yang ada di Kota Mataram itu kan sifatnya masih belum terlalu terbuka lebar Pak untuk event-event yang akan kami selenggarakan, karena memang di Mataram masih zona kuning gitu. Jadi belum terlalu normal sekali untuk membuka destinasi-destinasi maupun event-event yang ada di Kota Mataram. Tetapi target kami di Kota Mataram, target Dinas Pariwisata, semoga berkesinambungan dengan Satgas COVID, bahwa target kita adalah bulan
akhir Desember ini sudah memasuki zona hijau, Pak. Itu target dari pemerintah Kota Mataram. Nah, ini yang kami giatkan betul dengan aparat kepolisian dan TNI juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tempat-tempat wisata di Kota Mataram. Baik. Kira demikian. Baik Pak Nizar. Dan saat ini sepertinya kita sudah tersambung dengan Bapak Hengki Manurung ya, dari Staf Ahli Manajemen Krisis Kemenparekraf Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan coba tersambung terlebih dahulu bersama dengan Bapak Hengki Manurung. Bridging ya Pak ya. Selamat siang, Pak Billy. Baik pendengar, untuk saat ini kita sudah tersambung sepertinya dengan Bapak Hengki Manurung, Staf Ahli Manajemen Krisis Kemenparekraf Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu untuk Pak Hengki Manurung pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hengki. Baik. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Billy, selamat pagi semua. Baik sekali. Untuk saat ini kita membahas terkait dengan dampak ekonomi dan juga pandemi juga di sektor pariwisata ini Pak Hengki. Mungkin saat ini dampak dari pandemi COVID-19 terasa hampir di semua sektor ya, terutama sektor kreatif ini. Ada juga pariwisata, dan data dari Kemenparekraf sendiri sampai saat ini seberapa besar Pak dampak pandemi pada pariwisata sendiri? Oke, makasih Mas Billy. Jadi kita ngomong sesuatu yang bersifat realita lah dulu ya, bahwa kita tahu bersama pariwisata itu kan intinya adalah pergerakan Pak Billy. Dan kawan-kawan semua nih Kadis Pariwisata Kota Mataram tahu betul ini. Oke. Nah, hal ini menjadi sebuah kenyataan bahwa COVID ini kan membuat orang tidak ada keberanian untuk melakukan pergerakan sebenarnya, dikarenakan masih khawatirnya dengan yang namanya penyebaran virus COVID-nya sendiri. Ya Pak Kadis ya, dan ini sebenarnya menjadi catatan penting. Kenapa? Tidak ada lagi yang menghuni atau menginap di hotel ya Pak Kadis ya, itu udah clear itu. Tidak ada lagi yang makan sop buntut Nusantara atau yang ada di Mataram itu. Dan tidak ada lagi orang yang beli oleh-oleh khas kota Mataram atau khas kota yang lainnya, sehingga terjadi penurunan yang sangat drastis sebenarnya. Pergerakan wisatawan Nusantara yang tahun lalu 275 juta pergerakan, kemungkinan besar sekarang sangat kecil sekali. Apalagi kalau Wisman, wisatawan mancanegara, cenderung nol ini. Kita bahasa jujur aja lah dulu sebagai pelaku usaha pariwisata sekarang ini. Dan ini sebenarnya salah satu challenge-nya adalah setelah ada vaksin nanti. Kalau vaksin ini ada, kita minta sebenarnya semua tetap melakukan protokol kesehatan. Dan itu untuk kebaikan kita juga. Tetap cuci tangan, tetap menggunakan masker jika diperlukan ke depannya. Dan saya yakin kok, saya pribadi akan tetap menggunakan masker kemana-mana. Karena kita nggak pernah tahu ini virus apalagi nanti ke depannya. Dan yang terakhir mungkin yang kita harus yakinkan adalah jaga jarak. Kalaupun kita queuing atau antri itu kita harus berjaga jarak. Kalau mau check in di hotel jangan semua numpluk-numpluk di depan gitu ya Pak Kadis ya. Ini yang menjadi catatan-catatan penting. Nah, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional pun sudah banyak melakukan upaya-upaya ini untuk menyiapkan industri pariwisata menjadi industri yang mampu bertahan dulu yang pertama. Mampu bertahan dalam pengertian sudah banyak relaksasi kebijakan pemerintah kayak seperti listrik yang hanya menggunakan biaya minimum saja, ya Pak Kadisnya di Mataram juga saya rasa berlaku itu. Lalu ada yang namanya bantuan produktif, banper untuk UMKM yang 600 kali 4 juga, dan pekerja formal juga dapat juga. Nah, ini kita harapkan semua ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di semua daerah di Indonesia masih terjaga dengan baik gitu loh. Tidak terjadi
PHK besar-besaran, itu yang kita hindari Pak Kadis, karena sebenarnya kunci pentingnya adalah industri ini adalah industri yang namanya juga hospitality, jadi ada unsur kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang sudah terjaga dari awalnya. Kita bisa lihat bagaimana bersihnya sebuah restoran, sebuah kedai makan, dan lain-lain. Itu menjadi catatan-catatan penting juga. Jadi sebenarnya Pak Billy, kawan-kawan semua yang dilakukan sekarang ini kita sama-sama, kita sinergi. Cuma nanti kita ada satu masa bersama-sama lagi untuk bangkit bersama. Bahasa saya Pak Kadis. Jadi semua head to head, semua bergandengan tangan dalam pengertian, ayo, jika diperlukan sebuah kondisi aman di masa pandemi ke depan, tidak bisa dilakukan oleh Hengki Manurung sendiri saja ya Pak Kadis ya. Yang bisa dilakukan adalah seluruh unsur masyarakat termasuk wisatawan nantinya yang akan melakukan pergerakan di Indonesia, dan kami melihat perspektifnya bahwa wisatawan Nusantara lah nantinya yang akan memenuhi kamar-kamar hotel, ruang-ruang meeting, mengunjungi atraksi sampai setahun 2 tahun ke depan. Itu yang sebenarnya kita lihat sebagai sebuah perspektif, dan sekarang tone-nya udah bagus, airline juga udah banyak melakukan kerjasama dengan hotel. Kita bisa temukan paket-paket penerbangan murah ya Pak, apalagi ke Mataram di sini, ke Lombok di sini, yang dibundling dengan hotel ya Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas ya, ini juga menjadi catatan-catatan penting juga, sehingga ini menggerakkan demand. Karena kalau semua industrinya sudah berdaya tahan dan baik, kalau demand-nya tidak bisa bergerak dengan baik, ini yang kita yakinkan juga bahwa demand-nya ini nanti akan tumbuh. Untuk wisatawan Nusantara, seperti itu perspektifnya, dan untuk wisatawan mancanegara kita tetap harapkan akan adanya perjanjian yang baik seperti Singapura dengan Indonesia, Malaysia dengan Indonesia, tapi itu masih tahapan-tahapan yang kita harus lalui dulu setelah ada vaksin sebenarnya. Itu saja dari saya Pak perspektifnya, tapi saya yakin dan percaya kita sudah berapa kali mengalami yang namanya cobaan. Dan saya yakin kok cobaan ini diberikan karena kita diukur mampu untuk melalui semua cobaan ini, walaupun ada beberapa saudara kita juga yang gara-gara COVID ini akhirnya duluan menghadap Yang Maha Kuasa, tapi pengertiannya bahwa kita harus mampu meyakinkan bahwa kita dengan melakukan 3M, entah sampai kapanpun, tapi ini akan menjadikan kita yakin bahwa kita aman untuk berwisata. Dan saya lihat juga yang terakhir, atraksi-atraksi wisata di daerah-daerah ya Pak Kadis ya, Pak Dinas Pariwisata, sudah mulai di pintu masuk, pintu gerbang, sebelum orang berwisata melakukan cuci tangan. Itu udah jelas itu, dan ada satu gerakan sekarang yang baik sekali, di mana ada yang menegur saya sebagai Hengki Manurung saja, tidak pakai masker atau masker saya digantung di sini contohnya. Jadi ini juga akan sangat baik, karena yang dilindungi bukan Hengki Manurung saja, tapi lingkungan, daya tarik wisata ke depannya. Dan saya yakin dan percaya, yang terakhir, orang sudah mulai bosan. Kemarin mohon maaf pada saat libur Lebaran kita membuat kebiasaan baru lagi, liburan hanya makan ketupatnya, berkunjung ke keluarga pun enggak, atau berkunjung ke tetangga pun enggak, saking takutnya Pak Kadisena. Lalu dilanjuti kemarin yang libur panjang, catatan kami mungkin nanti Pak Kadis juga bisa menjelaskan sedikit bahwa ada kenaikan okupansi hotel. Ini apa adanya nih kita bilang. Dan staycation di kayak orang antar pulau di NTB juga atau di NTT sudah mulai mengunjungi pulau-pulau lain dalam sebuah provinsinya. Jadi hal-hal ini yang menjadi positif, sehingga kami berharap dengan adanya hal-hal seperti ini kita semakin menyuarakan bersama-sama bahwa 3M ini merupakan langkah-langkah yang kita bisa hadapi bersama, yang kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baru di masa normal nantinya ke depan. Itu dari saya, terima kasih. Baik, Pak Hengki Manurung, dikarenakan saat ini kita juga bersama dengan Bapak Nizar Cahyadi, Kadis Pariwisata Mataram. Dari NTB juga ada Bapak Haris Suparto, Kepala Dinas Pariwisata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo ya Pak Haris ini. Mungkin saya ke Pak Nizar terlebih dahulu. Mungkin ini sudah tersambung dengan Bapak Hengki Manurung. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada Pak Hengki ini Pak Nizar. Jadi begini Pak Hengki, terima kasih atas informasinya barusan. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini
okupansi hotel di Kota Mataram itu memang tidak semua, tidak rata-rata, tetapi sudah ada yang memasuki 30-40% okupansi hotel di Mataram. Puji Tuhan Pak, alhamdulillah. Memang belum wisatawan mancanegara yang datang, tetapi wisatawan di lokal pun sekarang sudah mulai banyak yang datang ke Mataram gitu. Alhamdulillah. Karena itu sekarang MICE kami gerakkan kembali, Pak. Jadi tempat-tempat meeting di hotel-hotel sudah mulai terisi berbagai acara, tetapi event-event yang berskala besar yang ada di ruang-ruang terbuka seperti di lapangan-lapangan itu masih belum diperbolehkan, Pak, oleh pihak kepolisian. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai menanjak lagi ketika kemarin-kemarin sudah turun drastis, sangat terpukul kita dengan COVID ini, sekarang sudah mulai bisa menanjak kembali, Pak. Semoga kasus-kasus yang ada di Kota Mataram itu mulai bisa hilang 0%, Pak, bila perlu. Sekarang ini sudah memasuki zona kuning, Pak Hengki, informasinya. Oke, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh Pak Billy, saya menanggapi sedikit Pak Billy. Baik, silakan Pak Hengki. Oke. Baik. Jadi Kota Mataram kebetulan yang dapat dana hibah juga ya Pak Kadis. Betul, ya. Pak. Betul. Oke, itu satu. Yang kedua, hingga detik ini mohon maaf nih, kita boleh bangga sedikit ini Pak Kadis. Tidak ada yang namanya klaster hotel dan restoran atau pariwisata, betul ya Pak ya? Betul. Jadi hal inilah yang membuat kita merasa yakin ya. Oke, itu ya tanggapan saya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Hengki, kebetulan saat ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Haris Suparto, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, atau biasa disapa Bang Haris ini. Mungkin saya coba ke Pak Haris, ini dikarenakan saat ini juga tersambung dengan Pak Hengki, mungkin dari Pak Haris sendiri ada yang ingin disampaikan mungkin Pak? Baik, masih tercoba tersambung bersama dengan Bapak Haris Suparto dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo ya. Untuk saat ini Bang Haris ini biasanya kita menyapanya ini. Atau pariwisata, betul ya Pak ya? Baik. Jadi hal inilah yang membuat kita merasa yakin ya. Oke, itu ya tanggapan saya. Baik, masih tercoba tersambung ini. Baik. Pak Haris, saya mau apresiasi dulu Pak Haris. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo. Biasa disapa Bang Haris ini. Mungkin saya coba ke... Untuk saat ini masih tercoba tersambung ya. Tersambung dengan Pak Hengki, mungkin dari Pak Haris sendiri ada yang ingin disampaikan mungkin Pak? Saya mengapresiasi Pak Haris. Masih tercoba tersambung bersama dengan Bapak Haris Suparto dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo ya. Untuk saat ini Bang Haris ini biasanya kita menyapanya ini. Atau pariwisata, betul ya Pak ya? Baik. Jadi hal inilah yang Baik, sepertinya ada kendala di audio untuk pendengar. Saat ini kita masih tercoba tersambung kembali bersama dengan Bapak Haris Suparto Tome. Beliau merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, Ketua Forum Kadis Kominfo Kabupaten Kota se-Indonesia juga. Untuk Bapak Haris ini kita masih coba tersambung karena ada sedikit kendala di teknis. Untuk saat ini kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Live talk show ini disiarkan oleh anggota Indonesia Persada ID, Radio Alor Nusa Tenggara Timur, Batara Barito Utara, Suara Bangkalan Madura, Citra Bahari Rembang, Saruga Solok Selatan, Suara Gayo, Gayo Luwes Aceh, Wika Kabupaten Mojokerto, Bintan FM Kepulauan Riau, RSPD Labuhan Batu, Sendawar Kutai Barat, Suara Jombang, Benggawi Banggai Laut, Odan Batubara. Radio Kota Batik Kota Pekalongan, PAS Rapemda Lampung Tengah, Suara Bono Pelalawan, RSPD Asahan, Radio Suara Kota Wali Demak, Magetan Indah, Suara Kendal, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang Madura, Bromo Kabupaten Probolinggo, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Suara Bersatu Sinjai, Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Suara Kudus, Suara Kota Probolinggo, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Suara Lumajang, Gemilang, Kabupaten Magelang, Kabar Luwu Utara, Blambangan Banyuwangi, Abirawa Top Batang, Mandiri Kota Cilegon, Rapela, Radio Pemerintah Kabupaten Landak, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, untuk siaran serentak kita pada pagi hari ini juga disiarkan di Suara Indragiri, Swai FM Indragiri Hulu Riau, dan juga Mako Suara Cita Kota Malang, Jawa Timur. Ada juga Radio Publik Kabupaten Bangli di Bali ya, yang saat ini juga bergabung bersama dengan kita. Saya coba sapa sekali lagi Pak Haris untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Baik, masih terkendala untuk saat ini. Secara teknis kita akan ke Pak Hengki Manurung lagi untuk saat ini. Baik, untuk saat ini Pak Hengki mungkin bisa disampaikan juga ini untuk closing statement terkait dengan target harapan Kemenparekraf terutama dalam percepatan pemulihan sektor pariwisata Pak Hengki Manurung untuk pagi hari ini. Ya, makasih Mas Billy. Jadi harapan kami dengan adanya vaksin nanti ini akan membuat orang kembali melakukan perjalanan di Indonesia. Harapan kami, ayo berwisatalah dengan aman, dengan minimal kita menggunakan dan kesadaran pribadi kita untuk yang 3M dulu. Karena nanti pun vaksin akan bertahap sebenarnya. Tapi tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi di balik itu semua sebenarnya yang kita lihat masih banyak potensi-potensi di wilayah kita sendiri yang kita bisa kunjungi atau kita sebut dengan staycation. Kami yang di Jakarta sangat senang bisa ke Taman Buah Mekarsari, masih bisa ke Taman Mini lagi contohnya dengan segala pendaftaran melalui aplikasi, dan kita masih bisa berwisata dengan secara aman. Itu harapan kami. Target kami sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional ini mampu membuat seluruh industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui masa pandemi ini dan nanti pasca pandemi ini, dan bersama-sama ayo kita guyup saja, kita gotong royong bersama untuk melakukan perbaikan atau pemenuhan protokol kesehatan di daerah dan di industri kita. Yang terakhir, stay safe dan jangan lupa melakukan 3M. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembali menggunakan masker. Baik, terima kasih Pak Hengki Manurung. Dan juga sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga narasumber juga ya. 2 narasumber dan 1 tadi adalah laporan dari NTT yang sudah bergabung. Untuk saat ini pendengar Indonesia, perlu saya sampaikan juga pada pagi hari ini live talk show kesehatan pulih, ekonomi bangkit, wisata aman di masa pandemi tadi sudah bersama dengan Bapak
Martin Taha selaku Wali Kota Gorontalo, ada juga Bapak Hengki Manurung, staf ahli manajemen krisis Kemenparekraf Republik Indonesia. Dan ada Ibu Agustin Rahayu dari Labuan Bajo NTT. Beliau merupakan Kabiro Komunikasi Kemenparekraf Republik Indonesia. Untuk Ibu Agustin saya ucapkan spesial, tadi belum saya panggil Ibu ya. Untuk saat ini sedang bertugas juga di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan serta tadi bersama dengan 2 kepala dinas lain yang sudah hadir. Tadi ada Bapak Nizar Deni Cahyadi, Kepala Dinas Pariwisata Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada juga Bapak Haris Suparto Tome, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo dan merupakan Ketua Forum Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Baik, terima kasih pendengar Indonesia. Kita akan berjumpa dalam kesempatan berikutnya untuk live talkshow kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Talkshow Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Disiarkan serentak di radio dan TV publik anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPCPEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.